Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DB Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kesempatan kali ini saya akan sampaikan informasi terkait P3K 2022. Sebelumnya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Oke, sesuai yang sudah teman lihat di layar kaca teman-teman bahwa di sini ada postingan dari Kemenpan RB melalui akun Instagram resminya bahwa akan diadakan sosialisasi peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Oke, jadi di sini untuk sosialisasi tersebut dilakukan pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 8. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sampaikan sedikit ringkasan terkait bagaimana mekanisme untuk seleksi P3K di 2022 ini, karena sepertinya akan ada sedikit perbedaan dengan seleksi di tahun kemarin. Oke, teman-teman, di sini kita lihat bahwa untuk hasil seleksi P3K guru di tahun 2021 kemarin itu total sisa guru yang belum mendapatkan formasi atau sudah lulus namun tidak dapat formasi itu ada 193.954. Kemudian untuk sisa formasi yang belum pernah ada pelamarnya itu ada di 212.392 formasi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk total formasinya itu lebih banyak dari guru yang lulus tanpa formasi. Namun apakah untuk setiap daerahnya sesuai atau tidak? Nah, kita coba lihat. Oke, sebelumnya saya informasikan bahwa untuk tampilan ini sesuai dengan tampilan yang disosialisasikan dari Kementerian Pendidikan ya. Jumlah formasi tahun 2022 itu adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan juga formasi yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah pada tahun ini. Nah, di tahun 2021 ada 3 tahap, di mana 2 tahap sudah terlalui dan masih ada 1 tahap, dan ditambah dengan yang tahun 2022 ini dengan mekanismenya yang terbaru. Total formasi yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah yaitu 343.631 termasuk guru agama, dan juga untuk total kebutuhan formasi di tahun ini yaitu 970.410 termasuk guru agama. Lalu kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, berkaitan dengan slide yang pertama tadi bahwa total formasi itu lebih banyak dari total guru yang lulus passing grade tanpa formasi. Namun ada 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru lulus passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usulan 2022. Di sini dijelaskan bahwa untuk yang warna hijau itu sangat aman, warna kuning itu aman, artinya formasi sedikit lebih besar. Yang warna orange itu tidak aman, artinya formasinya sedikit lebih kecil. Jadi formasinya itu sedikit berkurang daripada total guru yang lulus passing grade. Kemudian yang terakhir warna merah itu sangat tidak aman, di mana sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, ini totalnya teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri bahwa untuk daerah-daerahnya, misalkan yang pertama itu Maluku, yang hijau atau yang sangat aman ada 9, yang kuning ada 2 dan yang oranye ada 1. Kemudian kita lihat yang paling bawah yang Jambi itu ada 12, di mana di semua daerahnya itu jauh lebih kecil sisa formasinya dibanding dengan yang lulus passing grade. Jadi teman-teman bisa cek sesuai dengan posisi teman saat ini ada di wilayah mana, sebagai gambaran saja. Oke, lalu ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Untuk mekanismenya seperti apa? Sering sekali menjadi pertanyaan teman-teman bahwa mekanisme di tahun 2022 ini sudah disosialisasikan. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun ini. Berdasarkan formasi tersedia di daerah, yang pertama dilakukan penempatan lulus passing grade. Jadi penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di sini artinya teman-teman akan ditempatkan di sekolah masing-masing
atau di masing-masing satuan pendidikan yang membutuhkan. Itu artinya yang membutuhkan tapi diusahakan masih satu wilayah dengan teman-teman. Kemudian untuk pesertanya yaitu tentunya guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi 2021 kemarin, baik di tahap 1 maupun di tahap 2. Kemudian untuk yang kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Untuk pesertanya yaitu THK 2 dan juga guru honorer negeri, yang dimana untuk masa kerjanya atau sudah terdaftar di Dapodik itu lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Jadi di sini masih khusus untuk yang THK 2 dan guru honorer negeri yang masa jabatannya atau sudah mengabdi, sudah masuk di Dapodik selama 3 tahun atau lebih. Nah, kemudian setelah itu baru akan masuk ke seleksi yang ketiga yaitu seleksi tes. Di mana seleksi tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga sosiokultural ya. Di mana pesertanya itu guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun yang terdaftar di Dapodik, kemudian lulusan PPG, dan juga guru honorer swasta yang sudah terdaftar di Dapodik tentunya. Jadi di sini ada 3 jenis mekanismenya teman-teman. Yang pertama tadi itu penempatan yang sudah lulus passing grade, kemudian yang kedua seleksi atau kesesuaian verifikasi. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi-kompetensi juga ya teman-teman, baik profesional, pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Baru nanti ke seleksi yang ketiga yang bisa didaftar oleh lulusan PPG dan juga oleh guru honorer swasta. Nah, jadi itu dia untuk mekanismenya. Oke, jadi untuk mekanisme penempatan guru lulusan passing grade yang 2021 ini seperti apa? Jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade di seleksi kemarin, yang akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi nanti disesuaikan dengan kuota yang ada di daerah tersebut tanpa mengikuti ujian. Nah, semoga saja di daerah teman-teman di sini mau mengusulkan formasi yang sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman yang sudah lulus passing grade memiliki peluang lebih besar untuk tetap bisa diterima atau ditempatkan di daerah teman masing-masing. Kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi jika tersedia ya. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi akan ditempatkan di tempat lain tapi yang masih satu daerah ya teman-teman, yang sedang membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi urutannya itu berdasarkan kategori THK 2, kemudian honorer negeri, baru lulusan PPG, dan baru lulusan honorer swasta. Jadi yang diutamakan itu yang THK 2, baru honorer negeri, PPG, dan yang swasta yang terakhir. Kemudian yang keempat, untuk masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permen Pan RB nomor 28 2021. Yaitu yang pertama untuk seleksi teknisnya terlebih dahulu. Jika teknisnya sama, maka akan dilakukan urutan yang kedua yaitu manajerial sosiokultural, baru wawancara, dan juga nanti akan disesuaikan berdasarkan usia yang terakhir ya. Jadi itu untuk urutan yang akan dijadikan nilai untuk penentuannya nanti. Nah, untuk mekanismenya alurnya akan ada seperti ini teman-teman. Ini dia ya. Jika di sini prioritas pertama yang ke kanan berdasarkan kategori pelamar, yang ke bawah berdasarkan nilai ya. Jika yang pertama untuk guru THK 2 dicek berdasarkan nilai teknisnya, kemudian turun manajerial dan juga wawancara, dan kemudian usia. Jika tidak ada, baru kita naik lagi ke guru honorer negeri, turun sampai usia. Jika tidak, baru naik ke PPG, turun lagi honorer swasta, baru
turun lagi begitu ya. Jadi nanti urutannya seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi berdasarkan kategori prioritas satunya yaitu berdasarkan THK 1, honorer negeri, PPG atau honorer swasta. Kemudian berdasarkan prioritas keduanya itu berdasarkan nilainya baik teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara dan juga berdasarkan usia. Dan jika nanti setelah dilakukan penguploadan atau penempatan yang lolos PSBB tersebut tapi masih tersedia formasi, maka akan dibuka seleksi selanjutnya yang tahap kedua seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika untuk yang tahap 2 sudah, baru ke tahap 3 akan dilaksanakan kembali. Begitu teman-teman untuk kurang lebih untuk gambaran mekanismenya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu terlebih dahulu informasi terkait bagaimana mekanisme yang selama ini kita nantikan sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Menpan RB bahwa di sini akan ada 3 proses seleksi. Mungkin itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya teman-teman yang ada di bawah sebelah kanan. Dan juga diklik tombol like dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman bisa lolos di P3K tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.